Pada 14 Januari 2016, teror bom terjadi di Tamrin, Jakarta Pusat. Sementara itu, pada 28 September 2018, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah. Masih ingatkah kalian dengan dua bencana tersebut? Gempa bumi dan teror bom termasuk kategori bencana, tepatnya bencana alam dan bencana sosial. Apakah yang dimaksud dengan bencana? Apa saja jenis bencana? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pengertian bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, dan manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Jenis-jenis bencana. Bencana memiliki 3 jenis yang dibagi berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa akibat fenomena alam. Bencana alam terdiri atas bencana geologi, bencana klimatologis, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang terjadi karena pengaruh gejala geologi, seperti gerakan lempeng tektonik. Bencana geologi terdiri atas gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi pada lapisan kulit bumi yang diakibatkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Gempa bumi diukur dengan menggunakan skala Richter. Makin kecil skala Richter gempa bumi, makin tidak terasa getaran yang terjadi. Makin besar skala Richter gempa bumi, makin terasa getaran yang terjadi. Terdapat 4 jenis gempa bumi, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa terban atau runtuhan, dan gempa tumbukan. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan magma yang hendak menerobos ke permukaan bumi. Gempa bumi terban atau runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh adanya runtuhan di atas atau di bawah permukaan bumi, seperti tanah longsor, runtuhnya gua, atau runtuhnya tambang. Gempa bumi tumbukan adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh meteor yang menabrak bumi. Contohnya adalah gempa bumi tektonik berkekuatan 6,1 skala Richter yang terjadi di Malang, Jawa Timur pada 10 April 2021. Karena adanya pergerakan lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gempa ini menyebabkan 10 orang meninggal dunia, 97 orang mengalami luka ringan, 6 orang mengalami luka sedang, dan 2 orang mengalami luka berat. Selain gempa di Malang, terjadi gempa tektonik berkekuatan 7,7 skala Richter di Donggala, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 yang disebabkan oleh pergerakan sesar Palu Koro. Akibatnya, banyak bangunan dan fasilitas umum rusak berat dengan korban tewas diperkirakan mencapai 2.081 orang.
Tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang terjadi akibat pergerakan tiba-tiba di dasar laut. Istilah tsunami berasal dari kata tsu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Tsunami hanya akan terjadi apabila ada perubahan bentuk atau deformasi di dasar laut. Beberapa hal yang dapat menyebabkan deformasi dasar laut ialah sebagai berikut. Pusat gempa yang berada di dasar laut sehingga menimbulkan retakan dan penurunan atau peningkatan batuan penyusun dasar laut. Gempa bumi dan magnitudo besar sehingga dapat menimbulkan retakan dan penurunan atau peningkatan batuan penyusun dasar laut. Kedalaman gempa bumi yang dangkal sehingga menimbulkan retakan dan penurunan atau peningkatan batuan penyusun dasar laut yang dekat dengan daratan. Terjadinya retakan dan penurunan atau peningkatan batuan penyusun dasar laut. Air laut berusaha menyeimbangkan kedudukan, sehingga menimbulkan gelombang tsunami. Contohnya adalah tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Tsunami ini disebabkan oleh tumbukan lempeng bumi secara tiba-tiba yang menyebabkan terjadinya gempa dasar laut dengan magnitudo 9,0 skala Richter dan pusat kedalaman 10 km. Interaksi lempeng yang terjadi di dasar samudra berdampak pada kenaikan permukaan air laut yang menghasilkan tsunami. Total korban jiwa diperkirakan mencapai 230.000 yang tersebar di 14 negara. Letusan gunung api. Letusan gunung api adalah proses keluarnya magma dari tubuh gunung api. Sebelum terjadi letusan, gunung api biasanya akan menunjukkan gejala-gejala tertentu yang menandakan jangka waktu letusan. Gejala yang ditunjukkan oleh gunung api kemudian dijadikan dasar penentu status gunung api. Ada banyak gunung berapi aktif di Indonesia. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api menjadi faktor utamanya. Terdapat 2 jalur gunung di Indonesia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sirkum Pasifik meliputi Pulau Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Akibat dilalui 2 jalur tersebut, hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat gunung, terutama gunung berapi aktif. Beberapa status gunung api sesuai dengan aktivitasnya adalah sebagai berikut. Normal atau level 1 diberikan ketika aktivitas gunung api tidak menunjukkan gejala tertentu, baik melalui pengamatan visual maupun dengan bantuan seismograf. Dalam status normal, gunung api tidak akan meletus hingga waktu tertentu yang belum dapat dipastikan. Waspada atau level 2 diberikan ketika aktivitas gunung api menunjukkan gejala tertentu, seperti peningkatan gempa vulkanik dan peningkatan suhu kawah di atas suhu normal. Dalam status waspada, gunung api mungkin meletus dalam kurun waktu tertentu yang belum dapat dipastikan. Siaga atau level 3 diberikan ketika aktivitas gunung api menunjukkan gejala tertentu, seperti perubahan visual di sekitar kawah, gempa vulkanik yang makin sering terjadi, dan suhu kawah yang terus meningkat. Dalam status siaga, gunung api diperkirakan meletus dalam kurun waktu 2 pekan. Awas atau level 4 diberikan ketika aktivitas gunung api sudah memicu munculnya abu vulkanik. Dalam status awas, gunung api diperkirakan meletus dalam kurun waktu 24 jam.
Contohnya adalah erupsi gunung api Ili Lewotolok di Lembata, Nusa Tenggara Timur pada 29 November 2020. Erupsi tersebut mengubah status vulkanik Gunung Ili Lewotolok ke level 3 atau siaga. Akibatnya, sebanyak 9.028 warga terdampak dievakuasi, tetapi tidak ada korban jiwa. Bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang terjadi karena perubahan cuaca. Bencana klimatologis terdiri atas banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Banjir. Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di atas batas normal. Banjir terjadi di atas permukaan tanah yang sebelumnya kering dan tidak tergenang air. Ada 3 jenis banjir, yaitu banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai atau banjirop. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dengan debit air yang besar. Banjir bandang dapat terjadi karena adanya curah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah dengan tanah yang sudah jenuh dan kandungan air. Hal ini menyebabkan tanah tidak mampu menyerap derasnya air hujan. Sedangkan kapasitas sungai juga telah penuh dan tidak bisa lagi menampung air. Air yang meluap kemudian mengalir secara bersamaan ke tempat yang lebih rendah, sehingga menghasilkan banjir bandang di lokasi tersebut. Banjir bandang juga dapat terjadi akibat bocor atau jebolnya tanggul air, sehingga air dari tanggul tiba-tiba mengalir ke wilayah sekitarnya. Contohnya adalah banjir bandang di Halmahera Selatan, Maluku Utara pada bulan Juli 2019. Banjir tersebut disebabkan oleh hujan deras yang turun selama 7 jam di dekat sungai yang sudah tidak dapat menampung air. Banjir sungai adalah banjir yang terjadi karena turunnya hujan dengan durasi panjang di sekitar daerah aliran sungai atau das. Sungai terus-menerus terisi air dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, sungai perlahan-lahan penuh, sehingga air meluap ke daratan dan menimbulkan banjir sungai. Contohnya adalah banjir di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, akibat meluapnya air dari Sungai Ciliwung pada 7 Februari dan 8 November 2021. Banjir ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi masyarakat terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka. Banjir pantai atau banjirop adalah banjir yang terjadi karena gelombang pasang air laut yang tinggi. Banjir ini juga bisa terjadi karena gelombang badai yang menghantam laut, sehingga air laut naik ke daratan dan menyebabkan banjir. Banjir pantai juga dapat berupa banjir air tawar dari sungai yang alirannya ke laut terhalang oleh air laut yang naik ke daratan di bagian muara sungai, sehingga air sungai meluap dan membanjiri daratan di sekitarnya. Contohnya adalah banjir pantai di Manado, Sulawesi Utara pada 17 Januari 2021. Tidak ditemukan korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi ada kerusakan di kawasan bisnis dan perekonomian Manado yang terletak tepat di pantai Manado. Kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan pasokan air di suatu wilayah secara berkepanjangan. Kekeringan biasanya terjadi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kekeringan dapat dibedakan menjadi 4 jenis sebagai berikut. Kekeringan hidrologis adalah kekeringan karena minimnya pasokan air ke permukaan dan air bawah tanah di daerah tertentu. Kekurangan pasokan air tersebut terjadi karena bulan kering atau bulan tanpa hujan berkepanjangan yang menyebabkan defisit air permukaan dan air bawah tanah di suatu wilayah,
Contohnya adalah kekeringan di kawasan Kars di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, karena minimnya pasokan air permukaan dan air bawah tanah. Kekeringan meteorologis adalah kekeringan karena minimnya curah hujan yang turun. Penyebab kekeringan meteorologis adalah sifat iklim wilayah yang berada di bawah batas normal dalam satu musim. Contohnya adalah kekeringan di Rambang-Ngaru, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada bulan November 2019. Wilayah tersebut melewati 249 hari tanpa hujan. Kekeringan pertanian adalah kekeringan dalam tanah yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk menopang tanaman. Air adalah unsur utama penyusun sel tanaman dan berperan untuk menjaga suhu tanaman, melakukan proses respirasi dan fotosintesis, serta sebagai media untuk menyerap mineral dari dalam tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat menyimpan kandungan air, mineral, dan unsur hara yang dibutuhkan untuk tanaman. Tidak semua tempat memiliki cadangan air seperti lokasi dekat sungai. Ada pengaruh curah hujan, material batuan, lereng, dan vegetasi yang menyebabkan cadangan air di setiap wilayah berbeda-beda. Contohnya adalah kekeringan lahan pertanian di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, menyebabkan tanah kering dan pecah-pecah, sehingga padi dan singkong tidak dapat tumbuh. Kekeringan sosial ekonomi adalah kekeringan yang mengganggu aktivitas manusia yang membutuhkan air, seperti minum, mandi, mencuci, dan memasak. Kekeringan ini dipicu oleh serangkaian kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian yang mengganggu aktivitas manusia. Masalah ini dapat membesar akibat buruknya sistem pengelolaan sumber daya air, sehingga kekeringan tidak dapat segera diatasi. Contohnya adalah penduduk Merauke di Provinsi Papua kesulitan mengakses air untuk melakukan kegiatan, seperti minum, mandi, mencuci, dan memasak. Kekeringan tersebut disebabkan oleh peristiwa badai El Nino yang berdampak pada kemarau panjang. Kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena faktor alam atau faktor manusia. Faktor alam meliputi adanya sambaran petir, suhu tinggi, dan tingkat kelembapan yang rendah. Faktor manusia meliputi percikan api yang berasal dari rokok, listrik atau sumber api lainnya yang bersentuhan dengan bahan yang mudah terbakar. Contohnya adalah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur seluas 50.056 hektar selama Januari hingga September 2019. Penyebab kebakaran hutan tersebut adalah penggunaan praktik land clearing oleh penduduk atau perusahaan untuk membersihkan hutan atau lahan guna mempermudah pembangunan. Tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan massa batuan dan tanah di lereng karena gaya gravitasi dan tingginya kandungan air di tanah. Akibatnya, tanah kehilangan daya cengkram dan merosot karena tarikan gravitasi bumi. Contohnya adalah tanah longsor di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur pada 14 Februari 2021. Longsor tersebut terjadi karena hujan dengan intensitas sedang dan tinggi yang membuat tanah tidak dapat menahan berat dan kehilangan daya cengkramnya. Bencana ekstraterestrial. Bencana ekstraterestrial adalah bencana alam yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar angkasa ke bumi. Bencana ekstraterestrial bisa terjadi karena jatuhnya benda langit ke bumi atau peristiwa lain di luar angkasa yang berdampak pada bumi.
Bencana ini terjadi karena adanya asteroid, meteoroid, atau komet yang melintas dekat bumi, kemudian tertarik dan masuk ke atmosfer bumi hingga menghantam bumi. Hantaman yang terjadi dapat memengaruhi lapisan magnetosfer, ionosfer, dan termosfer bumi. Contohnya, badai matahari pada 15 Maret 2019 menyebabkan gangguan sistem satelit dan jaringan listrik negara di lintang tinggi, yaitu negara dengan posisi astronomis di 66,5 derajat hingga 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Contoh lainnya, jatuhan meteor di Afrika Selatan menyebabkan terbentuknya kawah Fredefort pada 2,02 miliar tahun yang lalu. Dampak dari jatuhnya meteor ini adalah terjadinya perubahan iklim, munculnya lapisan debu tebal yang menghalangi cahaya matahari, dan terjadinya gelombang kejut. Jenis dan karakteristik bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Bencana non-alam terdiri atas wabah penyakit dan kegagalan teknologi. Wabah penyakit. Wabah penyakit adalah peristiwa tersebarnya penyakit pada banyak orang di daerah yang luas. Wabah bisa disebabkan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan benda yang mengandung atau tercemar bibit penyakit, seperti virus, parasit, dan bakteri. Contohnya adalah wabah virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi adalah kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesenjangan manusia dalam penggunaan teknologi, seperti kegagalan dalam teknologi pertambangan, pengolahan limbah, atau teknologi irigasi. Contohnya, proyek irigasi yang digagas oleh Uni Soviet pada tahun 1960 membuat Laut Aral menjadi kering, sehingga kondisinya saat ini berubah menjadi gurun. Jenis dan karakteristik bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi karena perilaku antar manusia. Bencana sosial terdiri atas konflik sosial dan teror. Konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antar individu atau antar kelompok karena tiap-tiap pihak memiliki tujuan yang berbeda. Konflik sosial dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak-dampak positif yang dimaksud antara lain terjadinya perubahan sosial, perubahan masyarakat yang menjadi lebih dinamis, dan peningkatan kekuatan solidaritas antar kelompok. Sementara itu, dampak-dampak negatif yang dimaksud dapat berupa ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, prasangka buruk antar kelompok, serta hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat yang dapat memicu kontak fisik dan menimbulkan korban. Contohnya adalah konflik penolakan RUU Omnibus Law. RUU Omnibus Law adalah undang-undang yang mengatur banyak regulasi dengan esensi setiap aturan berbeda-beda, tetapi tergabung dalam satu paket hukum. Teror. Teror adalah tindakan yang ditujukan untuk membuat ketakutan, kengerian, dan kekejaman di masyarakat. Contohnya adalah teror bom Tamrin di Jakarta pada 14 Januari 2016. Bom tersebut mencederai 25 orang terdiri atas 5 anggota polisi, 20 warga sipil, dan 4 warga negara asing. Kesimpulan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, dan manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Bencana terdiri atas 3 jenis berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam terdiri atas bencana geologi, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Bencana klimatologis yaitu banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor, dan bencana ekstraterestrial. Bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Bencana non-alam terdiri atas wabah penyakit dan kegagalan teknologi. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi karena perilaku antar manusia. Bencana sosial terdiri atas konflik sosial dan teror.